Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. When character meet competence. Bapak Ibu, dengan adanya kabar bahwa kita boleh membuat RPP dalam satu lembar itu kabar yang gembira. Tapi sebelum kita membuat satu lembar, hendaknya kita harus tahu kira-kira cara pembuatan RPP yang ideal. Tentu saja satu lembar itu bukan kewajiban. Kalau seandainya mau membuat lebih dari satu juga silahkan. Hanya saja pemerintah dalam hal ini berbaik hati membolehkan membuat RPP dalam satu lembar saja. Baik, ini saya akan berikan contoh RPP yang saya buat yang menurut saya sudah ideal dengan sudah divalidasi, sudah dikoreksi oleh ahli ya dari WNI. Nah, yang pertama tentu saja kita harus membuat prosa silabus. Nah, namun ketika itu tidak saya bahas di sini, kita langsung membahas RPP-nya saja. Nah, ini saya tunjukkan RPP yang saya buat. Baik Bapak Ibu, saya di sini memberikan contoh untuk RPP kelas 4 semester 1 dengan tema selalu berhemat energi dan subtemanya energi alternatif pembelajaran ketiga. Di sini saya memberikan contoh untuk fokus pembelajarannya 3, matematika, SPDB dan PPKN. Kompetensi inti kita bisa ngambil dari buku, KD juga demikian. Nah, di sini yang perlu kreativitas kita adalah membuat indikator. Indikator ini kita bisa menyesuaikan sendiri. Di sini saya memberikan contoh untuk KD saya beri keterangan C2. C2 di sini saya ambil dari kata operasional menjelaskan. Menjelaskan di sini taksonomi Bloomnya menunjukkan pemahaman atau C2, memahami atau C2. Ya. Penting bagi kita untuk mengetahui kata operasional itu masuk ke dalam taksonomi Bloom tingkatan apa? Apakah di C1, C2, C3? Apakah mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi atau mencipta? Untuk menentukan kata kerja pada indikator, diharapkan taksonomi Bloomnya kata operasionalnya itu minimal sama atau lebih dari kompetensi dasar. Jangan sampai turun. Kalau di KD-nya C2, jangan sampai indikatornya mengingat C1. Ya. Nah, di sini saya membuat indikatornya ada 2. Yang pertama sama dengan indikatornya, dengan kompetensi dasarnya. Yang kedua lebih tinggi, yaitu C3. Gitu, J. Dan seterusnya. Untuk yang keterampilan juga sama. Jadi mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan itu P1 psikomotornya. Maka untuk yang indikatornya nanti minimal P1 atau lebih. Nah, ini saya menggunakan kata operasional menggunakan itu P2, maka lebih dari P1. Seperti itu dan seterusnya Bapak Ibu. Nanti untuk yang SPDB, PKN itu cara menentukan indikatornya sama. Kita lihat kata operasionalnya dulu di KD itu masuk dalam tingkatan mana, 1, 2, 3 atau 4 atau seterusnya. Indikatornya itu minimal sama atau lebih. Tujuannya nanti agar anak tidak turun konsep pemahaman, konsep pemikiran. Baik Bapak Ibu, setelah kita menentukan indikator, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Kalau indikatornya ada 4, ya kita buat indikatornya 4. Nah, di sini saya membuat kalau indikatornya 4, tujuan pembelajaran juga 4. Nah, di sini saya membuat tujuan pembelajarannya ada 12. 12 ini saya tentukan dari mana? Dari jumlah indikator yang saya tentukan di atas tadi. Indikator matematika ada 4, indikator SPDB 4, dan indikator PPKN ada 4. Nah, untuk menentukan tujuan pembelajaran ini kita harus memperhatikan A, B, C, D. A, B, C, D itu adalah singkatan. A, audience.
B. Behavior, C. Condition, dan D. Theory. Mari kita identifikasi untuk tujuan pembelajaran yang pertama yang saya tentukan ini. Setelah melihat video dan praktek jual beli, siswa dapat menjelaskan hubungan bentuk pecahan persen dengan pecahan lainnya dengan benar. Menjelaskan hubungan bentuk pecahan persen dengan pecahan lainnya ini saya ambil dari indikator ini. Nah, saya kemudian menentukan ABCD-nya. A itu audiens, itu siswa. B, behavior, itu dapat menjelaskan hubungan bentuk pecahan persen dengan pecahan lainnya. C, condition, itu setelah melihat video dan praktek jual beli. Dan D, theory-nya, itu dengan benar. Jadi kalau setelah melihat video dan praktek jual beli, siswa dapat menjelaskan hubungan bentuk pecahan persen dengan pecahan lainnya tanpa dengan benar, maka nggak ada theory-nya. Ini kurang tepat. Atau cuman siswa dapat menjelaskan hubungan bentuk pecahan persen dengan pecahan lainnya dengan benar. Nggak ada condition-nya. Condition-nya apa? Setelah melihat video dan praktek jual beli. Seperti itu nggih. Bisa dipahami nggih? Oke, sekarang yang kedua, yuk kita identifikasi. Yang tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melihat video dan praktek jual beli, siswa dapat mengimplementasikan persen dalam soal cerita yang disajikan dengan teliti. Kita identifikasi per kalimat. Setelah melihat video dan praktek jual beli, itu condition atau C. Siswa itu A. Dapat mengimplementasikan persen dalam soal cerita yang disajikan, itu behavior. Dengan teliti itu theory-nya. Yang mau kita theory-nya itu tingkatan atau yang mau kita capai itu apa? Dengan benar, dengan teliti, dengan cermat, gitu ya, dengan santun. Nah, maka ABCD ini sangat penting. Untuk yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah melihat video dan praktek jual beli, siswa dapat menggunakan pecahan persen ke dalam pecahan biasa atau sebaliknya dengan benar. Yuk kita tentukan A, B, C, D. A, audiensnya siswa. B, behaviornya dapat menggunakan pecahan persen ke dalam pecahan biasa atau sebaliknya. C, conditionnya setelah melihat video dan praktek jual beli. D, theory-nya dengan benar. Seperti itu nggih, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke, tujuan pembelajaran sudah. Sekarang karakter yang diharapkan. Nggak usah muluk-muluk karakternya ada 5, ada 6. Kita di sini karakternya 2 saja. Religius, gotong royong, atau karakter yang lainnya silakan. Kenapa kok kita nggak usah muluk-muluk? Karena dalam satu pertemuan itu lebih baik kita fokus pada karakter 1 atau 2 tapi tercapai daripada banyak karakter tapi nggak tercapai. Kemudian materi pembelajaran. Untuk yang matematika mengenal persen. Tadi kan ada pecahan, ada desimal. Nah, kita tentukan. Ada pilihannya itu kita tentukan mengenal persen. Kemudian untuk yang SPDP-nya tanda tempo dan tinggi rendah nada. Untuk yang PPKN-nya hak dan kewajiban. Nah, ini pendekatan dan metodenya. Pendekatan dan metode, pendekatannya kita tetap memakai scientific. Silakan kalau memakai pendekatan yang lain. Scientific di sini sesuai dengan Permendikbud bahwa kita diminta untuk menggunakan pendekatan scientific. Pendekatan scientific ini meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mengolah informasi dan mengkomunikasikannya. Nah, strateginya ini saya menentukan, kalau strategi ini kita bebas ya. Saya menentukan cooperative learning. Nah, macam-macam strategi kan ada banyak. Ada inquiry, ada cooperative learning, ada strategi kontekstual, ada afektif, ada
berbasis masalah. Nah, ini saya strateginya cooperative learning. Nah, cooperative learning itu juga nanti tekniknya macam-macam. Ada STAD, ada jigsaw, ada ada jigsaw, ada STAD, ada TGT, ya. Nah, ini saya tekniknya memakai STAD. Nah, metodenya saya memakai metode sosiodrama, penugasan, tanya jawab, diskusi dan ceramah. Nggih, bisa dibedakan nggih antara pendekatan, strategi, teknik, metode. Ini di sini saya tuangkan berbeda. Oke. Media dan alat. Nggih. Media dan alat tentu enggak sulit Bapak Ibu untuk menentukan media alatnya. Bisa diri anak, bisa lingkungan keluarga, bisa lingkungan sekolah, media untuk muatan materi matematika berupa uang mainan. Nah, ini saya memakai uang mainan, barang-barang yang akan dijual, pensil, penghapus, dan peraut. Nah, ini karena saya sosiodrama ini nanti ada penjual dan ada pembeli, maka di sini saya tuangkan medianya uang mainan dan barang-barang yang akan dijual. Nah, tapi sebelumnya saya akan menayangkan video. Di sini Bapak Ibu bisa menuangkan di RWP link video YouTube-nya. Itu nggih. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sini Bapak Ibu untuk memudahkan itu dibuat sintak. Nggih. Sintak 1, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Kita alokasikan misalnya 10 menit nih. Jadi guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan, pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang selalu hemat energi. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi mengamati tadi ya, pendekatan yang tadi saya sampaikan, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Nah, untuk deskripsi kegiatan inti di sini saya bagi 2. Kalau sintak 1 tadi menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, sintak 2-nya menyajikan informasi. Nah, ini ada 2 kegiatan. Kegiatan guru dan kegiatan siswa. Guru kegiatannya menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Kegiatan siswanya, siswa mengamati video tentang lagu Aku Anak Indonesia. Dan seterusnya. Jadi untuk memudahkan kita buat 2 kolom untuk kegiatan guru dan kegiatan siswa. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Nah, sintak 3-nya mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok. Nah, kenapa kok saya membuat sintak? Ya, ini kan pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, ada sintak 1, sintak 2. Karena saya memakai metode memakai teknik STAD. Student Team Achievement Division. Nah, Ibu lihat nanti di internet sintak STAD itu apa. Jadi tidak asal kita menuangkan di situ tekniknya STAD, tapi sintaknya ternyata bukan STAD. Gitu nggih. Nggih. Atau ini sintak cooperative learning. Nah, sintak cooperative learning seperti ini. Jadi ada menyampaikan tujuan, sintak pertama. Sintak kedua menyajikan informasi. Sintak ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok. Nah, ini cooperative learning. Ya, strategi cooperative learning itu sintaknya harus ada mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian sintak keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar. Sintak kelima evaluasi. Nah, ini
STAD yang masih dalam strategi cooperative learning. Jadi macam-macam strategi yang tadi saya sebutkan, ada inquiry, ada cooperative learning. Cooperative learning itu di bawahnya ada STAD, ada jigsaw. Nah, itu mempunyai sintak. Nah, itu sintak itu dituangkan dalam RPP. Gitu nggih. Nah, nanti kalau inquiry sintaknya beda lagi. Nah, ini kebetulan saya memakai sintak cooperative learning. Seperti itu. Kemudian memberikan penghargaan. Nah, oke. Gitu nggih. Jadi kita memakai strategi pembelajaran apa, maka sintaknya itu kita tuangkan dalam pembelajaran. Sumber belajar Bapak Ibu udah pirsa, nanti tinggal dituangkan aja. Untuk penilaian di sini, untuk penilaian sikap tekniknya non tes karena kita observasi anak. Untuk prosedur penilaiannya penilaian tes dalam proses, maksudnya dalam proses pembelajaran. Jenis tesnya penilaian tingkah laku siswa. Bentuk tesnya subjektif atau perilaku. Itu untuk yang sikap. Untuk yang pengetahuan, teknik penilaiannya tes, prosedur penilaiannya penilaian tes akhir, jenis tesnya tes tertulis, bentuk tesnya objektif. Beda nggih? Ya, ini bisa dipahami sendiri. Sikap dengan pengetahuan, teknik, prosedur, jenis tes dan bentuk tesnya berbeda. Keterampilan juga sama. Untuk teknik penilaiannya non tes atau portofolio, prosedurnya penilaian tes dalam proses, jenis tesnya perbuatan, bentuk tesnya subjektif atau unjuk kerja. Nah, tindak lanjut ini ada remedial dan ada pengayaan. Setelah pembelajaran itu ada tindak lanjutnya. Ngapain toh setelah pembelajaran itu? Oh, yang nggak paham ya diremedi. Yang paham ya kita beri pengayaan. Nah, untuk yang nggak paham nih, remedialnya apa? Mengulas kembali materi mengenal persen. Mengulas kembali materi yang berhubungan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Mengulas kembali materi yang berhubungan hak dan kewajiban kalau itu anak ada yang belum paham. Tapi kalau seandainya anak sudah paham, sudah diberi evaluasi dan nilainya bagus di atas KKM, kita beri pengayaan. Dengan cara apa? Menugaskan siswa menuliskan kembali cara menghitung persen. Misalnya ya, ini yang misalnya menugaskan siswa menyanyikan lagu lain, misalnya menugaskan siswa untuk membuat cerita tentang hak dan kewajiban. Nah, ini kita tuangkan tindak lanjut setelah pembelajaran. Nah, di sini jangan lupa untuk diberikan identitas, siapa nama bapak, siapa nama ibu, dan kebetulan ini yang buat saya ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas bersama-sama ya, kita bedah RPP yang saya buat ya, RPP kelas 4 semester 1. Jadi itu RPP yang saya buat. Besok pertemuan berikutnya kita akan membedah LKPD, bahan ajar, kemudian kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu, RPP yang tadi saya buat tentu bagi Bapak Ibu, wah kok ternyata membuat RPP yang ideal itu sulit ya? Enggak sulit. Kalau Bapak Ibu ulang-ulang lagi video yang tadi saya sampaikan, itu sangat mudah. Nah, setelah Bapak Ibu paham, mau membuat RPP 2 lembar, mau membuat RPP 1 lembar, tidak masalah. Tapi harus paham dulu, okay? Untuk membuat RPP yang ideal, baru dituangkan dalam RPP 1 lembar. Itu, terima kasih. Kita ketemu lagi, berikutnya akan saya sampaikan cara menentukan bahan ajar, LKPD, kisi-kisi, dan cara membuat soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.